الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم ورسول المبارك العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. يقول الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan yang mengapit antara Syahrullah dan Syahru Ummatin Nabi. Syahrullah adalah bulan Rajab dan Syahrul Ummah adalah bulan Ramadan. Kita berada di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Sya'ban, bulan yang pernah membuat seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid bertanya langsung kepada Rasulullah lantaran ta'ajub karena kebiasaan Nabi di bulan Sya'ban mengiringi puasa full 1 bulan untuk menyambut Ramadan. Hingga kemudian beliau bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban ini, kecuali bulan-bulan lain itu tidak ia lakukan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Inilah bulan yang banyak membuat manusia itu lalai, bulan yang mengapit antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan ini bulan di mana Allah mengangkat seluruh amal kebajikan manusia, dan aku suka saat amalku diangkat aku dalam keadaan puasa. Walaupun dalam fikih ada perdebatan yang bisa melakukan ini yang daim atau dawaim, yang memang biasa melakukan puasa. Sebab ada bagian akhir yang termasuk yaumus syak, yaitu akhir bulan Sya'ban. Kalau orang yang biasa berpuasa itu dibolehkan, Pak. Tapi orang yang tidak biasa berpuasa, ujuk-ujuk begitu dengar hadis begitu langsung puasa. Besoknya yaumus syak, hari keraguan antara apakah 29 Sya'ban atau diistikmalkan menjadi 30 Sya'ban. Itu haram puasa bagi yang enggak biasa. Maka kemudian ini menjadi patokan sahabat, bagaimana kemudian Rasulullah menyambut bulan Sya'ban sedemikian hebat. Itu pula yang kemudian juga Sayyidah Aisyah
radhiyallahu anha mendapatkan pembelajaran langsung dari Rasulullah tentang keistimewaan bulan Ramadan itu. Terlalu banyak dan sudah sering kita dengar bahwa bulan ini tanpa harus diingkari adalah bulan yang memang mulia. Ada bagian yang utama, Pak, yang jika kita mau memperbaiki husnudzon kita dalam beragama, yaitu menata dan mengajak hati untuk tunduk dalam perjalanan rohani yang memang harus diakui berat. Ada yang berkata begini, ya berat kan bagi yang malas. Iya, tapi bahasa berat ini bukan dari ulama. Di bagian akhir nanti saya akan sampaikan mengapa ini disebut berat. Bahwa ini pilihan yang dibentangkan di hadapan kita. Maka kenapa kemudian sahabat begitu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan Sya'ban dengan cara yang sedemikian hebat. Para sahabat itu kan kalau sudah ditunjukkan prestasi ibadahnya Nabi, Masya Allah, mereka berbondong-bondong kepingin syukur-syukur menyamai, Pak. Bahkan dulu ada beberapa sahabat yang sampai kedengeran ke telinganya Rasulullah itu, sampai mau menyaingi itu. Ada saking semangatnya ini sahabat ibadah, gak pernah tidur, Pak. Setiap malam qiyamul lail terus, gak pernah tidur. Sahabat yang kedua lain lagi, tiap hari puasa, nggak pernah buka. Maksudnya nggak pernah buka puasa itu malamnya tetap buka puasa, tapi setiap hari berpuasa. Satu sahabat yang ketiga lain lagi, sepanjang usianya dia putuskan tidak menikah. Saya tidak akan menikah karena menikah akan mengganggu jadwal ibadah saya. Persaingan ibadah ini kemudian sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggil ini tiga-tiganya sahabat itu, disidang sama Nabi itu, ditanya, antumul ladina kultum kada wa kada, kalian ini yang berkata begini dan berkata begitu. Ketahuilah, kata Rasulullah, kalau mau diukur yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah, aku yang paling takut, aku yang paling takwa. Tapi meskipun aku menegakkan qiyamul lail, aku tetap tidur. Meskipun aku sepanjang hari zikir, puasa, ibadah kepada Allah, aku tetap berpuasa, tetap berbuka. Dan aku menikahi perempuan. Di ujung hadisnya Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku. Ini yang kemudian oleh para ulama dikatakan bahwa cara beribadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang ada yang termasuk kategori khosoh, kekhususan sang Nabi. Takut-takut umatnya nanti menganggap itu adalah wajib. Hanya berapa kali Nabi disaksikan sholat tarawih berjamaah di masjid, selebihnya di rumah. Seandainya dilihat oleh sahabat saat itu sepanjang waktu di masjid, Masya Allah, takut-takut itu dianggap wajib. Tapi bukan berarti kemudian ini jadi pembenaran bagi yang malas pergi ke masjid. Ada sebagian umat yang kemudian menjadikan hadis ini sebagai dalil, kenapa nggak tarawih di masjid, Nabi aja di rumah. Ada bagian cara beragama yang di awal saya katakan tadi, ayo bangun husnudzon, sangka baik supaya dapat bimbingan Allah. Agar apa? Perjalanan spiritual yang memang berat, perjalanan rohani yang memang tidak ringan, dapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cara yang paling gampang diajarkan agama adalah apa? Jangan kau simpan kebencian kepada saudaramu, apalagi dalam urusan ibadah. Kadang-kadang gak masuk di akal saya, Pak, orang lagi semangat ibadah, termasuk menjelang malam nisfu Sya'ban, ada saudaranya yang lain
begitu benci hingga mengatakan itu jangan diamalkan, sesat. Husnudzon ini harus dibangun. Lawang yang dilakukan itu kebaikan, Pak. Bagaimana mungkin agama ini akan menempatkan pemeluknya, penganutnya, pengikutnya dalam jurang kehancuran jika perbuatan itu adalah justru mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ada keutamaan Sya'ban sebagai bulan yang memang memiliki kelebihan ini. Dari riwayat hadis Imam Tabrani dari Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yattali'u Allahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Hadis ini oleh Imam Albani disahihkan bahwa pada malam nisfu Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hambanya dengan pandangan penuh rahmat, penuh kasih sayang, dan Allah memberikan pengampunan kepada hambanya kecuali dua. Yang pertama adalah orang musyrik, yang kedua orang musyahid. Musyrik artinya menyekutukan Allah, dia nggak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua musyahin, orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada saudaranya sesama muslim. Ikhwah fillah rahimakumullah, a'azzakumullah. Rasulullah itu tugas utamanya memberikan pencerahan keislaman, mengislamkan banyak orang. Lalu ada sebagian umatnya yang tugasnya mengkafirkan sesama muslim. Wal'iyadu billah. Maka dari sini kita berangkat. Kenapa di awal tadi saya mengajak kita untuk meminta, mengemis jika perlu, membangun husnudzan agar Allah dampingi kita dalam pendakian gunung rohani yang memang tidak ringan. Itu kenapa kemudian dalam fatwa Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang juga banyak dirujuk dalam kaitan tentang fikih dan tauhid, ulama mutaakhirin, beliau ditanya, waqad su'ila Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala an salati lailatin nisfi min Sya'ban, tentang salat malam nisfu Sya'ban. Fa ajaba, beliau menjawab, idza shallal insanu lailatan nisfi wahdah aw fi jama'atin khassah kama kana yaf'alu tawaifun minas salaf fa huwa hasanun. Jika yang ditanyakan itu adalah maksudnya ada orang yang salat sendiri untuk hajatnya di malam itu, atau ia berjamaah, maka ketahuilah sekelompok orang dari kaum salaf telah melakukan itu, dan itu adalah kebaikan. Apa yang harus diingkari dari kebaikan orang sholat? Apa yang harus diingkari dari kebaikan orang zikir? Apa yang harus diingkari dari kebaikan orang yang membaca suratu Yasin? Apa yang harus diingkari dari kebaikan orang yang berdoa mohon dikuatkan dan ditetapkan iman Islamnya? Orang yang berdoa mohon dipanjangkan umurnya dalam taat dan sehat. Orang yang berdoa kepada Allah agar diwafatkan husnul khatimah, diluaskan rezekinya supaya rezekinya luas, dia gampang sedekahnya. Apa yang salah dari kebajikan yang dilakukan semacam ini? Saudaraku rahimakumullah, itu kenapa menjaga hati itu menjadi pekerjaan yang tidak ringan. Kita ini punya tugas semuanya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita ini bersaudara, Pak.
Tugas kita apa? Mendamaikan yang berselisih. Jangan lagi damai, dibikin konflik. Ini bulan Sya'ban, yang hatinya masih menyimpan dendam, benci, marah, segera berdamai supaya nanti dapat ampunan Allah. Ini kesempatan. Sahabat-sahabat dulu Masya Allah menyambut Ramadan itu dari jauh-jauh hari itu. 6 bulan sebelumnya, bayangkan 6 bulan. Ada yang 11 bulan. Begitu habis Syawal start nungguin Ramadan tahun depan. Sebagian kita kalau belum ada pengumuman tarawih, belum segrep menyambut Ramadan. Maka ini yang harus kita bangun, karena memang Sya'ban ini banyak menjadi bulan yang sering melalaikan manusia. Saudaraku rahimakumullah, ini soal pendakian spiritual, pendakian jalan ruhani yang saya sebut tadi tidak ringan. Ini kan proses santanisasi. Jika Anda mengenal santan, bagaimana ia bermula? Dari pohon kelapa yang sangat tinggi, perlu perjuangan untuk mendaki. Belum lagi ketika kelapa itu dipelintir, dibanting ke tanah, sakit luar biasa. Dibelah dua, diparut, sampai akhirnya diperas hingga keluar santan. Sebuah proses yang memang tidak ringan, tapi kemurnian seorang hamba lahir setelah lewat proses semacam itu. Maka kemudian sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, manusia yang paling diuji oleh Allah, paling berat ujiannya itu siapa? Rasulullah kemudian menjawab, "Al-anbiya tsummal amsal fal amsal." Yang paling berat ujian itu para nabi, kemudian yang seperti nabi, para ulama, para kiai, orang-orang yang mengambil jalan di jalan dakwah, hingga kemudian dikatakan tulut thoriq wa kathratul awaik, jalannya panjang, mendaki, berliku, tidak ringan jalan itu. Fal amsal, terus umatnya termasuk yang sedang menata jalan menuju hijrah. Itu bukan perjalanan ringan. Maka hijrah itu bukan membawa Anda kepada arah yang lebih baik, lalu kemudian menyalahkan orang yang sebelumnya bersama-sama dengan Anda. Tetapi hijrah adalah membangun sebuah kesadaran bahwa diri ini harus terus bertransformasi, karena kebaikan akhir tidak pernah diputuskan sekarang. Kapan itu terjadinya? Akhir. Maka kematian itu yang diharapkan adalah husnul khatimah. Fayubtala rajul ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'u. Orang itu tergantung agamanya, makin kenceng agamanya makin berat diujinya. Makin berat agamanya makin berat diujinya. Wa in kana dinuhu riqatun ubtuliya ala hasabi dini. Tapi tergantung, kalau kadar agamanya enggak terlalu kuat, ya seukuran itu yang dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah, inilah jalan yang tidak ringan tadi itu. Tapi Allah sudah berikan caranya apa? Diberikan materinya dulu. Wa hadainahun najdain. Kamu itu diberikan pilihan, dua jalan, mau pilih yang mana itu? Falaqtahamal aqabah. Mengapa Anda tidak pilih jalan yang mendaki lagi sukar? Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu aqabah itu? Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Au miskinan dha matrabah. Maka apa enggak pilih jalan yang mendaki lagi sukar itu? Apa itu? Memberi makan, ya, membebaskan budak, memberi makan pada saat orang kelaparan, menyantuni yatim, menyayangi orang miskin, memberikan tausiah kesabaran di antara sesama. Jalan yang kalau kita sebut mungkin mudah secara lisan, mudah secara tulisan, menjadi status di media sosial, tetapi ketika praktek beratnya Masya Allah. Maka saudaraku rahimakumullah, mari kita memilih jalan aqabah, jalan yang berat, mendaki lagi sukar, tetapi mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan pendampingan dan pemeliharaan kepada kita, sehingga yang sukar itu menjadi ringan buat kita semua.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فأوصي نفسي أولا ثم أوصيكم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويحسن لكم أعمالكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudaraku rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini setelah kita tahmid dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa mudah-mudahan jalan yang berat yang akan kita tempuh ini menjadi ringan dengan pendampingan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita awali dengan salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika Ibnu Mas'ud bertanya tentang fadilatus salawat yang utama ia baca. Salawat yang menghubungkan antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضلكم يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.